Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem ya, ekosistem rusak, ekosistem seimbang. Kemudian kita akan belajar tentang abiotik, tentang simbiosis. Hari ini baik Ibu buka pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar kita berdoa bersama. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ayo, Samsul, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Lagu apa? Lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Siapa yang mau mimpin lagu? Ayo Cindy, cepat Cindy. Yang semangat ya nyanyi ya. Menyanyikan lagu nasional itu salah satu wujud cinta tanah air. Yuk. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama. Yuk. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau ibu bilang apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum belajar mau nggak kita ice breaking dulu? Mau ice breaking, perlengkapan belajarnya diletakkan ke pinggir, kita joget dulu. Ulang, oke? Perhatikan.
Kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah semangat? Nah, Ibu akan bacakan ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu satu, mengidentifikasi komponen biotik. Nah, komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, simbiosis, rantai makanan, jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap harmonis. Yang keempat, manfaat dari kita belajar materi ini menunjukkan sikap peduli lingkungan melalui kegiatan nyata di sekitar sekolah. Ini tujuan pembelajaran kita. Lalu-lalunya kita sudah pernah belajar tentang hewan ya. Hewan itu jenisnya ada 3. Apa hewan herbivora? Hewan karnivora? Hewan yang makan rumput hewan apa? Herbivora. Contohnya apa yang makan rumput? Yang makan buah? Hewan herbivora karnivora. Hewan karnivora contohnya apa? Apa lagi? Yang ada di sekitar kamu herbivora apa yang makan daging? Kucing. Apa lagi? Ular. Omnivora, makan segalanya. Apa contohnya? Ayam. Tikus masuk ya tikus? Oke, kita sudah mempelajari itu dan hari ini kita akan mempelajari bab yang selanjutnya tentang rantai makanan, tapi sebelum itu lingkungan biotik dan abiotik. Oke, nah sebelum belajar kita membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi anak-anak sepakatnya apa kesepakatan kita hari ini biar belajar kita lancar? Ya siapa? Mau? Ya apa Nasa? Izin jika keluar kelas. Apalagi kesepakatan kita? Ya Bang apa?
Tidak libur berarti tertib ya. Tertib saat belajar. Yuk, apa lagi kesepakatan kita? Yuk, apa? Batur. Kerjasama dan kolaborasi. Ya, bekerja sama dan kolaborasi dengan teman. Apalagi kesepakatan kita hari ini? Ayo, Kaki. Memperhatikan dan mendengarkan guru menjelaskan. Oke, memperhatikan dan mendengarkan guru menjelaskan pelajaran. Apa lagi? Ya, Pak. Oke. Disiplin mengerjakan tugas. Disiplin. Jadi harus kerja tugas tepat waktu ya. Ya, apa lagi? Ya, apa tuh? Bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Ya, bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Sudah ya? Sudah banyak 6 kesepakatan. Nah, kesepakatan ini sepakat gak semua murid-murid dengan kesepakatan ini? Sepakat kita harus menjalani kesepakatan ini selama pembelajaran berlangsung. Bisa? Bisa. Oke. Kelompoknya sudah dibagi? Sudah. Setiap kelompok ada berapa? 5. Ada 5 orang. Oke. Sekarang untuk kegiatan yang pertama, Ibu kasih kamu video. Jadi kita analisis video, yaitu video ekosistem. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk Sinyalnya. Oke, anak ibu kasih video, kamu nonton, silakan lihat. Lingkungan persawahan menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim payangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah sampai memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu komponen-komponen. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Oke. Lihat simak video. Subscribe channel Mr. Play agar kalian mendapatkan update video pembelajaran tutorial. Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga power off? Perhatikan videonya ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Power off. Ada nggak yang punya jas kecil? Videonya belum jalan. Wih,
yang artinya tidak ada bagi-bagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Tapi jangan ekornya saja ya, intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi. Sekumpulan suku tetap merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon, dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Dan habitat suatu organisme mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat asli dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik dalam suatu habitat atau tempat berkesukan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya. Kota komunitas dengan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk. Nah, itu akan membentuk di mana di dalamnya itu berisi adalah ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini itu akan membentuk sebuah biosfer, disebut biosfer. Jadi kalian perlu pahami ada individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Oke, kita lihat lagi ekosistem yang rusak. Ini dia Organgenio dengan warna baru, merah, putih, biru. Tampil kece dengan aksesoris. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya, nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya, seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu, apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Sebelum menjelaskan mengenai hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya sudah berpengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang dan pastinya napas kita semua jadi sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa tahan di kondisi kayak begini. Ini fakta, kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Iya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang nggak punya hutan kayak pun beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara yang berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen membuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015, udah ada hutan dan diantara yang meninggal. Membiayai 100.000 orang, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju. Tiap tahun ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penanaman dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Iwas kelihatannya masa depan emang suram. Tak solusi untuk mencegah api biar nggak melahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik dan bikin banyak orang makin sadar mengenai sebenarnya video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Oke, kalian sudah memperhatikan video tadi ekosistem seimbang dan ekosistem yang rusak.
atau tidak seimbang. Oke. Jadi sekarang setiap kelompok analisis dari hasil video yang kamu tonton, silakan kamu tulis. Apa sih alasan hutan itu rusak? Apa alasan ekosistem itu seimbang? Silakan di kelompoknya masing-masing. Oke. Dibagikan RK-nya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Ya. Dari hasil video yang kamu nonton, silakan kamu uraikan apa yang menyebabkan hutan seimbang, apa yang menyebabkan ekosistem rusak. Ya, silakan. Tulis nama kelompoknya, kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Oke? Silakan tulis hasil dari analisis video kalian yang kita nonton bersama-sama tadi. Silakan tulisannya yang rapi ya, biar bisa kebaca, yang rapi, bersih, jangan coret-coretan. Bantu mikir. 1 nulis, 4 mikir. Kalau orang 4, 3 mikir, 1 nulis. Masih 1 menit lagi. Ayo The tunggu Bluetooth sampai selesai. device is ready to pair. The Bluetooth device is Ayo. The Bluetooth device is ready to pair. Sudah? Silakan kumpul. 30 detik lagi. Detik lagi. Oke, udah kumpul sini. Yang pertama kelompok masa, apa nama kelompoknya? Durian. Kelompok durian pertama kali kumpul. Yuk, kedua siapa? 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang kita pakai undi ya. Coba satu orang dari kelompoknya ini 1, 2, 3 sweet uang. Siapa yang presentasi? Kelompok mana yang presentasi? Cepat. Uang. Yang satu orang yang uang. Tiko. Ini uang ke sini. Ya cepat. Yuk, kita uang dulu bertiga. Satu kelompok bukan? Tidak kan? Beda kan ya? Cepat. Uang dulu siapa? Nah, udah cepat. Kali baik. Nah, siapa menang? Nah, mundur. Yuk, ini cepat. Satu orang. Sudah, siapa menang? Kamu. Masih sisa 2. Yuk, berempat sini cepat.
bertiga bapak. Siapa yang kalah? Cepat. Oh masih sisa 4 ya? Ini sisa 4. Oke, ini mana? Berarti orang di kelompok 3 ini yang akan presentasi. Oke, dimulai dari kelompok Nasa. Siapa yang akan baca, Sa? Yo, Nasa. Nasa tadi apa? Durian ya? Yo, Linda, kelompok kamu apa? Strawberry. Nadim? Strawberry. Semangka nih. Nanti mereka bertiga mewakili kelompok akan presentasi sana. Oke, ya sekarang kelompok Nasa dulu yang presentasi. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok durian akan memberikan hasil kerja diskusi kami. 1. Tuliskan alasan ekosistem menjadi rusak. Jawabannya adalah pembakaran dan penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, dan karena aktivitas manusia yang tidak ramah. 2. Tuliskan alasan ekosistem menjadi seimbang. Jawaban karena menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok strawberry. Saya akan Presentasikan mempresentasikan hasil kerja kelompok. kerja kelompok kami. 1. Tuliskan alasan ekosistem menjadi rusak. Jawabannya penambangan hutan secara liar. 2. Tuliskan alasan ekosistem menjadi seimbang. Jawabannya karena ketika ekosistem tidak seimbang, dunia akan punah dan sekian dari kami. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Semangka akan mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Nama anggota Katia, Siti, Nadim, Novan. 1. Tuliskan alasan ekosistem menjadi rusak karena penebangan liar, membuang sampah sembarangan di karena aktivitas manusia. Tuliskan alasan ekosistem menjadi seimbang. Jawabannya Aizul, kenapa Zul ngantuk Zul? menjaga lingkungan supaya menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan di manapun. Sekian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa untuk mereka? Menurut pendapat kalian yang presentasi terbaik kelompok mana? Durian, strawberry, sama semangka. Yang terbaik mana? Jadi durian dapat Bob? Silakan duduk. Ini kembali dari dulu. Sekarang kita lanjutkan kegiatan kita kedua. Kita mau mengamati lingkungan di sekitar sekolah, ya. Nanti kamu observasi apa saja di lingkungan sekolah kita ini, mana yang termasuk biotik, mana yang termasuk abiotik. Kamu bersama kelompok kamu itu kasih waktu 3 menit. Silakan siapkan kertasnya, catat apa yang kamu lihat di lingkungan sekolah ini, yang mana masuk biotik dan mana masuk abiotik. Biotik itu makhluk hidup, abiotik itu makhluk mati. Oke, silakan waktunya 3
Oke, kita tadi sudah observasi ya di luar. Kamu sudah berkeliling sekolah melihat komponen biotik dan abiotik yang ada di sekolah. Dapat dah? Banyak dapatnya? Oke, sekarang kamu diskusi lagi. Apa hubungannya lingkungan biotik itu dengan lingkungan abiotik? Apa hubungannya? Ya, silakan. Apa hubungannya? Kamu tadi pakai kertas kan? Ibu bagikan kertasnya biar rapi. Oke. Silakan kamu tulis hasil observasi kamu di lingkungan sekolah tadi. Waktunya 2 menit. Waktunya 2 menit. Kemudian kita nanti presentasi lagi. Nih, buat. Ayo. Tepuk semangat. Oke, yang semangat Rizky. Semangat dapat. Semangat Aizul. Masih semangat Zul? Oke. Ayo 2 menit ya. 2 menit lagi. Tadi 2 menitnya sudah dihitung tadi ya. Berarti 1 menit setengah. Ayo silakan sudah tulisnya. Mana? Salah yang ini salah pasti ya? Coba. Di belakang tuh kan. Oh ini yang ini. Yang ini. Mana itu? Itu. Yang itu. Kan. 1 menit lagi ya. Kemudian di bawahnya kamu jelaskan apa hubungannya ya. Apa hubungannya? Misalnya biotiknya di situ manusia, hewan. Ada dah hewan di sekolah kita? Ada. Apa hewan yang lihat? Kucing. Apa lagi yang mau lihat? Apa lagi yang mau lihat? Burung. Tadi ada lihat burung. Apa lagi yang kamu lihat tadi? Belalang. Apa lagi? Ada yang mau lihat tanah ada tadi? Cacing. Ya, itu hewan. Jadi apa hubungannya manusia? Ada nggak manusia di sekolah nih? Siapa? Kita. Oke. Kemudian tumbuhan banyak? Tahu nama tumbuhannya di sekolah kita? Apa? Pohon mangga. Pohon jambu. Pohon kelapa. Pohon matoa. Pohon cabai. Banyak ya? Oke. Jadi apa hubungannya manusia, hewan, tumbuhan? Nah, yang abiotiknya apa yang kamu temui? Yang biotik apa yang kamu temui? Batu. Kayu. Tanah. Pagar. Apa lagi? Besi. Tong sampah. Yang kamu hidup apa? Yang ada lihat. Udara atau angin. Kemudian
apa yang menerangi bumi? Iya, ayo. Ada nggak kamu lihat air di sekolah nih? Ada nggak kamu tulis air? Ayo cepat-cepat. 1 menit habis 30 detik dari sekarang. 30 detik ya. Nanti sampai jarum panjang ke angka 12. Jarum merah angka 12 ya. 30 detik. Masih 15 detik. Ayo siapa dulu kumpul. Oke, kelompok Samsul. Pertama kali kumpul. Yuk. Tanggalnya kelompok Samsul mana? Tanggal hari ini ya? Ada tanggalnya? Nggak jadi. Kelompok Strawberry nomor 1. Kelompok Semangka nomor 2. Ini nomor 3. Oke? Ayo cepat. Udah? 10, 9, 5, 8 ya, 7, 5, 6, 3, 4, 2, 1. Ini maju, kelompok ini nanti maju. Ada nggak ada? Oh, ini bawahnya nggak diisi hubungannya, hubungan manusia dan hewannya. Jadi dijawab nih kelompok nih. Mana jawabannya? Ya ibu kasih waktu 30 detik lagi cepat. Ayo cepat. Udah, cepat. Oke. Ya. Video transport arah manager. Udah? 10, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, satu kelompok lagi yang belum. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang ya uang. Nih uang bertiga 1, 2, 3. Ini uang 1, 2, 3, 4. Yang kalah maju ke depan. Yang menang tidak presentasi dapat bonus langsung. First. Cepat. Uang. Yang menang duduk. Sudah situ cukup. Belum. Ulangi. Ya cepat. Siapa menang? Duduk. Berarti kelompok kamu tampil. Kelompok berapa? Kelompok mana? Siapa menang? Yang menang duduk. Sisa 2 orang siapa? Kak? Menang. Duduk. Sisa 2. Oke, siapa? Kamu kelompok apa? Strawberry. Masih. Siapa? Semangka. Apel. Oke. Yang ini yang tidak maju langsung dapat bonus. Yang menang uang. Oke, ya 1, 2, 3 dimulai dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, saya dari kelompok Strawberry ingin menganalisis Hasil analisis bersama kami. ya. Observasi. 1. Lingkungan
1. Pohon mangga. Lingkungan abiotik kaca. 2. Semut. Lingkungan biotik. Lingkungan abiotik sampah. Dibaca dulu biotik dulu baca abiotik biar temennya ada bingung. Yuk. Lingkungan abiotik. 1. Pohon mangga. 2. Semut. 3. Manusia. 4. Pohon bintang. 5. Belalang. 6. Kucing. 7. Pohon alpukat. 8. Pohon jambu. 9 burung. Lingkungan abiotik. 1. Kaca. 2. Tong sampah. 3. Besi. 4. Tanah. 5. Kayu. 6. Pintu. 7. Pagar. 8. batu. 9. Air. 10. Matahari. 2. Tuliskan hubungan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan tanah, air, batu, angin, dan matahari. Jawabannya sangat mendasar dan membentuk sebuah ekosistem yang saling bergantung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Persik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis komponen biotik dan abiotik di sekitar sekolah. Ya. Lingkungan biotik: belalang, kucing, semut, siswa, guru, bunga, pohon, rumput, burung, pohon jambu, pohon pisang, pohon cabai, pohon kacis, pohon beringin. Lingkungan abiotik: tanah, batu, air, batu bata, kursi, tembok, lantai, besi, pagar, udara, matahari, plastik, sampah, Ya. tali, kayu. 2. Tuliskan hubungan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan tanah, air, batu, angin, dan matahari. Jawaban: hubungan timbal balik dan saling bertergantungan yang membentuk ekosistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok apel. Kami mau mempresentasikan Hasil hasil observasi di lingkungan dari sekolah. lingkungan sekolah. Nama kelompok apel. Nama anggota Johan, Dava, Valentino, The Mediana, Bluetooth Nurella. device is ready to pair. Lingkungan biotik The di Bluetooth lingkungan device sekolah. 1. Pohon pisang. 2. Pohon matoa. 3. Pohon cabai. 4. Pohon mangga. 5. Pohon alpukat. 6. Pohon beringin. 7. Pohon jambu. 8. Pohon pepaya. 9. Pohon batang pisang. 10. Pohon kuning. Lingkungan abiotik di lingkungan sekolah. 1. Batu. 2. Besi. 3. Kayu. 4. Plastik. 5. Set. 6. Pipa air. 7. Sedotan. 8. Ember. 9. keramik. 10. Air. 2. Tuliskan hubungan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan tanah, air, batu, angin, dan matahari. Jawaban produsen. Oh, jawabannya produsen. Jadi hubungannya itu jawabannya hubungan manusia, hewan, tumbuhan dengan air, angin, ya, matahari, batu, tanah. Hubungannya apa? Hubungan timbal balik, ya. Hubungan timbal balik, ketergantungan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Oke, kita kasih aplaus dulu. Presentasi terbaik dari kelompok mana? Ibu serius, yang presentasinya bagus kelompok mana? Yang jawab Persik tunjuk tangan. Yang jawab apel tunjuk tangan.
Yang presentasi apel katanya bagus. Oke, apel dapat bonus ya. Oke, kembali ke temannya. Sekarang kita kegiatan ketiga, yaitu simbiosis ya. Ibu akan tayangkan video Lunch is made. Connected. tentang simbiosis. Silakan Silakan perhatikan. Kita belajar tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut simbiosis. Nah, jadi pengertian dari simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Silakan simbiosis perhatikan. mutualisme, Ya, simbiosis komensalisme, ini dan jenisnya simbiosis ya. parasitisme. Mutualisme, komersialisme, Yang parasitisme. pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, jadi mutualisme itu makhluk hidupnya dua-duanya sama-sama untung ya. barang dari bunga. Saat menghisap nektar, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Jadi, kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga menghasilkan biji. Dan ini saling menguntungkan antara kedua belah pihak ya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya Yang menguntungkan sebelah sini satu kelihatan pihak. enggak? Contohnya, anggrek atau tumbuhan paku sering menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman anggrek tidak tinggi. Jadi, pohon tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Ya, jadi Sedangkan komersialisme itu satu menguntungkan untung, pohon satunya tidak karena dirugikan mendapatkan ya. sinar matahari. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Oke. Contohnya, semua hewan seperti kerbau yang menghinggapi kutu selalu dirugikan loh. Kutu Manusia bisa tidak berada dari kutunya? tubuh kerbau. Kutu Jadi, dirugikan karena hubungan manusia dengan kutu itu hubungan apa? Parasitisme. Parasitisme. Kutunya untung, dapat darah kita, kitanya rugi, hilang darah. Makan banyak-banyak biar dapat darah, darahnya digigit sama. Oke, kamu sudah nonton videonya. Sekarang ini kegiatan ketiga. Ibu bagikan lagi. Oke. Silakan diisi, dianalisis video yang kamu tonton. Kasih ke belakang, Kak. Silakan. Waktunya 1 menit. Waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, cepat. Oke, cepat. 1 menit dari sekarang. Oke, ini kegiatan ketiga ya. Ayo silakan kompakan ya, kerjasama, kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya kamu bekerjanya bersama-sama. Jadi hasil dari jawaban kelompok kamu itu adalah hasil 5 kepala ini, hasil 4 kepala ini. Jadi hasil kerja bersama-sama. Jadi semuanya mengeluarkan ide, semuanya mengeluarkan pikiran gitu, berkolaborasi, bekerja sama, tidak boleh tersinggung, ya, tidak boleh ego. Ego itu mau menang sendiri, tidak mau dengar pendapat kawan, ya. Kita harus dengar pendapat kawan. Karena kan nonton videonya sama-sama. 30 detik lagi. Ya, isi berdasarkan video yang kamu tonton tadi. Ya. Oke. Di situ minta 3 contoh ya. Kalau
sama ikan remora, sama ikan paus. Ikan remora ya sama ikan paus itu hubungannya apa? Ikan remoranya dapat berlindung, cuma pausnya tidak merasa dirugikan. Jadi apa hubungannya? Komersialisme. Kemudian misalnya contohnya pohon anggrek sama pohon mangga. Anggreknya numpang hidup di situ. Nah, mangganya tidak terganggu. Itu hubungannya apa? Hubungan anggrek sama pohon mangga. Pohon anggrek dapat sinar matahari dia di pohon mangga, dan pohon mangganya tidak merasa dirugikan. Ya, komersialisme. Bagaimana dengan cacing yang ada di perut kamu? Itu hubungannya apa? Cacing di perut kita. Dia makan sari-sari makanan kamu apa? Parasitisme. Oke. Ayo. Sudah? 1 menit lagi. Simbiosis tadi apa? Hubungan antar makhluk hidup. Kalau rantai makanan apa rantai makanan? Proses apa rantai makanan? Proses? Ya, makan dan dimakan. Yuk. Apa tadi yang terjadi? Kalau salah satu komponen dalam ekosistem itu hilang, apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi kalau salah satunya hilang? Misalnya padi, tikus, ular, elang. Salah satu komponennya hilang, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Ayo. Selesai. Nah, kelompok 1 sudah. 1. Ayo, siapa? Bab yang kedua akan mengumpulkan tugas. Itu tanggal, oke. Tanggal jangan lupa ya, nama kelompok kamu, nama anggota. Jangan lupa. Iya, kelompok kedua. Apel. Ketiga. Oke. 15 detik lagi. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tepuk semangat. Oke, untuk semangat ya. 4, 3, 2, 1. Sekarang uang cepat, siapa yang maju? Siapa yang presentasi dan siapa yang langsung dapat bonus? Oke. Kita lagi mana? Ini Dia sih. Ini menjawab gini-gini. ayo. Menang, Bu. Siapa menang? Kakak
bertiga juga. Menang bisa Dulu. Ya sini. Ke sini. Sini. Ya, cepat sini keempat. Oh, enggak, bertiga kan yang maju? 3. Oh iya, 2 kelompok aja yuk. Coba 2 kelompok. Menang. Berarti kelompok durian sama strawberry. Mana strawberry-nya? Ya, silakan. Oke, ke depan. Dengarkan teman berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok durian akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang kalian tonton pada video pembelajaran tersebut? Kami menonton dan melihat di video tersebut tentang simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. 2. Apa yang dimaksud simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup. 3. Tuliskan 3 jenis simbiosis. 1. Parasitisme. 2. Komensalisme. 3. Parasitisme. 4. Tuliskan 3 contoh masing-masing dari simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Parasitisme contohnya adalah kutu dan manusia. 2. Komensalisme contohnya pohon anggrek dan pohon mangga. 3. Mutualisme contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. 5. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. 6. Apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem menghilang? Keseimbangan ekosistem akan terganggu dan menyebabkan efek berantai pada komponen lainnya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok strawberry. Saya ingin menganalisis tentang bersama kami. 1. Apa yang kalian tonton pada video pembelajaran tersebut tentang simbiosis? 2. Apa yang dimaksud simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. 3. Tuliskan 3 jenis simbiosis, komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. 4. Tuliskan 3 contoh masing-masing dari simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ayo. Udah? Yuk. Kasih deh. Turun. Nunggu. Ayo. Mutualisme, Udah diisi? enggak. Oke. Yolah, sudah. Yuk. 5. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Memakan, saling dimakan. 6. Apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem menghilang? Salah satunya akan punah. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Presentasi terbaik siapa? Ya, sini. Kasih hapus dulu untuk mereka berdua. Sekarang silakan gambar jaring-jaring makanan. Silakan gambarkan sekarang ya jaring-jaring makanan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menggambar.
ekosistem hutan ya. Terserah kamu mau dimulai dari pohon apa atau dimulai dari The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. The Bluetooth. Silakan digambar yang rapi. Nama kelompok jangan lupa. Nama kelompoknya ditulis. Anggota kelompoknya ditulis. Oke. Jaring-jaring makanan. Nama ya, jangan lupa ya. Nama, misal kamu nulis nama hewan di situ, tulis ya. Misal burungnya burung apa, burung elang, burung apa, tikus misalnya, ya, ular, ditulis ya. Nama kelompok, kemudian tanggal, jangan lupa tanggal hari ini, tanggal berapa? Tanggal 12. Ayo Putri duduk yang benar Putri. Putri apa Umar? Duduk yang benar. Masih 30 detik lagi. Oke. Oke. Dua. Ya. 15 detik lagi. 14, 13, 12. Sepuluh, 9. Boleh? Gimana penghapusnya? 5, 4, 3, 2, 1. Nurlela Valentino. Jeng 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 jeng. Bukan, sudah semua ya? Sudah. Oke. Sudah selesai buat jaring-jaring makanan. Gambarnya bagus-bagus, Ibu lihat. Kelompok yang paling bagus adalah ini tidak ada nama ya. Kelompok mana ada punya nama nih? Sebenarnya bagus tapi tidak ada nama kelompoknya. Jadi pemenangnya adalah kelompok yang paling bagus. Ada nama kelompoknya. Oh, ini ya Pak. Kelompok Kurniawan. Oke, kita sudah membuat itu. Sekarang kita kan tadi lingkungan biotik dan abiotik ya. Jadi Ibu mau sekarang setiap kelompok membuat proyek mini, yaitu menggambar poster cinta lingkungan. Lingkungannya lingkungan sekolah. Waktunya 2 menit dari sekarang. Jangan lupa nama kamu, nama kelompok kamu, dan tanggalnya. Boleh diwarnai ya. Boleh diwarnai. Terang ya gambarnya ya. Tulisannya harus terang. Harus jelas tulisannya biar kebaca. Yuk. Silakan membuat poster, waktunya 2 menit dari sekarang. Poster tentang lingkungan ya. Itu pasti contoh. Oh.
Nah, gambarnya lihat. Awas. Oke. Tuh, yang belum selesai lihatlah gambarnya itu mana kamu mau gambar, silakan. Jangan lupa nama ya, kayak tadi. Jari-jari makanan ada yang nggak punya nama. Kelompok strawberry, jagalah kesehatan lingkungan sekolah. Tong sampah, ini apa ini? Jaga kebersihan lingkungan. Oke, strawberry. Ayo tanam pohon semangka. Mari jaga lingkungan untuk generasi mendatang. Bersih itu sehat. Jagalah kebersihan. Kenapa harus buang sampah sembarangan kalau ada tong sampah? Sampah organik. Poster terbaik adalah mari menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Ini siapa nih? Kelompok siapa? Mari kita bersama menjaga bumi kita. Kelompok siapa? Kelompok alpukat. Yeay. Cuma satu orang yang bahagianya ya. Yang ini yang ada gambar sekolah, yang lainnya nggak ada gambar sekolah ya. Tong sampah aja. Ini ada gedung sekolahnya ini. Jagalah kebersihan sekolah, tong sampah, kelompok strawberry. Apa bonus juga? Coba aja. Oke, kita sudah buat posternya. Sekarang kamu mengerjakan tugas evaluasi. Ini pribadi masing-masing ya mengerjakannya. Ibu bagikan. Silakan kerjakan. Setelah kamu mengerjakan soal evaluasi, kamu mengerjakan refleksi. Refleksi siswa ada di belakang kertas. Silakan, waktunya 2 menit. Silakan. Kurang. Boleh. Kelompok siapa belum dapat? Tadi mau ibu kasih 1. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat silakan kerjakan, waktunya 2 menit dari sekarang. Itu soal evaluasi, kerjakan masing-masing. Ada pilihan ganda 5, isian 2, uraian 2. Setelah mengerjakan evaluasi, di belakangnya itu ada refleksi. Silakan kamu isi refleksinya. Refleksinya, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang ekosistem? Kemudian bagaimana perasaanmu setelah belajar? Perasaan kamu? Ya oke, kerjakan evaluasinya. Ibu kasih waktu 2 menit. Selesai mengerjakan evaluasi, kamu kerjakan refleksi di belakangnya. Nama jangan lupa. Kalau tidak punya nama nanti ibu tidak tahu periksanya punya siapa. Nama kamu. Di belakang refleksinya ada minta nama juga. Ya silakan. Ibu kasih waktu 2 menit.
tulis nama kamu, jangan lupa. Pilihan ganda 5 soal, isian 2, uraian 2. Refleksinya isi ya. Jangan kosong refleksinya, namanya jangan lupa. Masih 1 menit lagi. Masih 1 menit. Nanti setelah 1 menit, ketua kelompok silakan ambil, baru nanti kasih dengan ibu ya. Kalau kawannya sudah mengerjakan. Pilihan ganda itu pilihlah jawaban yang benar. Oke. Tulisan yang rapi, jangan tip-ek coretan. Oke, waktunya masih 30 detik lagi. Masih 30 detik lagi. Udah 30 detik. Masih 15 detik lagi. Masih 15 detik lagi. Nama ya. 5 detik, 2 detik, 1 detik, habis. Oke. Oke. Nama ya, sudah ya namanya. Oke. Baik. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar apa Beh hari ini? Apa sih? Komponen biotik dan abiotik. Apa? Simbiosis. Simbiosis itu apa aja? Ya. Jadi apa lagi yang kita belajar tadi hari ini? Rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Proses makanan. Simbiosis itu apa? Hubungan timbal balik makhluk hidup. Kemudian kamu membuat proyek mini itu apa? Tentang apa? Masih semangat? Semangat dulu. Oke, apakah kamu bahagia pelajaran hari ini? Bahagia. Pembelajarannya sudah tuntas sampai di sini. Sebelum selesai, kita berdoa bersama. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Samsul, silakan kita pimpin doa. Berdoa bersama. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Oke, silakan duduk dulu Samsul. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kalian hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat.